Anda masih bersama Anyus NTB pemirsa. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis di NTB sepi peminat. Dari 204 formasi baru, hanya terisi baru 20%. Pemerintah pusat menetapkan 204 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga teknis bagi Pemprov NTB. Dari 204 formasi P3K tenaga teknis tersebut telah terdata sekitar 1.994 pelamar, namun terdapat 800 pelamar yang tidak lolos administrasi. Saat ini BKD NTB dalam memberikan masa sanggah P3K tenaga teknis dari tanggal 16 hingga 18 Januari mendatang. Pendaftar P3K tenaga teknis di NTB terbilang sepi peminat karena banyak beberapa formasi yang kosong dan tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti formasi penjaga hutan. Dari 1.944 pelamar, ada 800-an yang tidak memenuhi syarat administrasi. Ya, tidak kita umumkan. Nah, yang saya maksud secara tadi, mulai hari ini sampai tanggal 18, mereka melakukan kesanggahan bagi yang tidak puas. Nah, setelah itu baru nanti kita umumkan hasil seleksi administrasi untuk pasca sangga untuk tenaga teknis. Nah, setelah itu baru jadwalnya akan keluar lagi dari Panselnas melakukan seleksi Jate. Nah, di sini juga dari 203 formasi 4 ya. 204. Tidak seluruhnya juga dia terisi, Pak. Tahap selanjutnya pengiriman data peserta ke pemerintah pusat untuk penentuan jadwal tes CET. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, objek wisata Taman Langit di Bukit Bengkaung, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu destinasi primadona yang ramai dikunjungi wisatawan. Selain spot swafoto, pengunjung juga dapat menikmati panorama keindahan kota Mataram dari atas perbukitan. Objek wisata Taman Langit Bengkaung di Desa Batu Layar, Lombok Barat merupakan satu di antara tempat wisata yang mulai diminati pengunjung. Selain berada di atas perbukitan, daya tarik dari objek wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas swafoto menarik seperti pintu Doraemon dan sayap burung yang begitu fenomenal. Selain swafoto, pengunjung juga dimanjakan dengan panorama alam dengan latar belakang bukit, pantai hingga keindahan kota Mataram dari atas perbukitan. Sejumlah pengunjung mengaku mengetahui keindahan wisata Taman Langit Bengkaung ini setelah viral di media sosial. Pertama kali kita kenal wisata ini bukan dari Facebook dan bukan dari Instagram atau media sosial lainnya, tetapi karena kita pernah melakukan ziarah ke bawah tuh, kita lagi berbagi, kemudian kita menelusuri jalan ini. Waktu itu belum ada yang ini, dan dulu namanya juga bukan Taman Langit. Nah, waktu kita tahu dia viral, kita pastikan kesini, ternyata inilah tempatnya. Jadi awal-awal dulu bukan niatnya wisata gitu, tapi pas udah tahu ada tempat wisata di sini, why not gitu. Kebetulan kan banyak yang saya lihat saya pertama tahunya sih dari ini, jadi pengen kesini gitu, ngeliat sih tempatnya juga bagus, jadi pengen aja kesini, pengen tahu gitu tempat ini. Ternyata setelah kesini emang bener bagus tempatnya. Dari kota Mataram, wisata Taman Bukit Bengkaung dapat ditempuh dengan jarak waktu 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Lombok Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pantolo lendong merupakan makanan khas Toraja. Makanan ini berasal dari belut yang dicampur rempah-rempah dan saking istimewanya, pantolo lendong menjadi makanan wajib adat masyarakat Toraja. Siap. Tamale momalendong, misa, dua, tolong. Kali ini saya bersama anak-anak dari Lembang Salu Alo, Kecamatan Sangala Utara, sedang mencari belut di Gusian. Gusian merupakan sebuah kolam kecil yang dibuat di tengah sawah. Fungsinya sebagai kolam ikan dan penampungan air untuk mengairi sawah. Mereka pada dapat, aku enggak ya? Ya, ini salah aktivitas masyarakat Tanah Toraja, yaitu malendong atau mencari belut. Ini belutnya banyak banget. Lendong atau belut yang telah didapat akan disimpan di kampilong atau wadah kayu seperti ini.
Selesai menangkap lendong dengan anak-anak, saya pun membawa lendong untuk dimasak bersama Nek Figel dan Mama Anggi. Lendong ditusukkan ke kayu panjang. Satu kayu berisi 5 hingga 6 ekor lendong. Yeay, 1 orang 2 dan kita sudah siap untuk dibakar. Tidak perlu waktu lama untuk membakar lendong atau belut. Cukup sampai saat warna lendong sudah berubah menjadi hitam dan masih setengah matang. Selanjutnya bersihkan isi perut lendong yang telah dibakar tadi. Ternyata mulutnya itu moncong dari lendongnya ini justru dibuang ya Maya, Dibuang, dibuang, Iya, dipotong. dipotong dengan perutnya dikasih keluar begini. Setelah isi perut sudah dibersihkan, potong lendong menjadi 2 hingga 3 bagian. Lalu bersihkan abu sisa pembakaran yang masih menempel. Lendong pun siap dimasak. Ini tadi daun bawangnya sama airnya kalau misalnya sudah mendidih dimasukkan pamerasan. Pamerasan ini salah satu yang paling dicari-cari. Ini kalau misalkan di Jawa ini namanya kluwek. Tapi kalau misalnya di sini namanya pemerasan. Ini yang akan membuat masakan itu berwarna hitam ya Maya. Kita masukkan lendongnya. Aduh asapnya bikin nangis. Pedes mata. Campurkan garam dan cabai khas Tanah Toraja yakni Lombok Katokon. Jika belut sudah hampir matang, masukkan kulit ipangi. Kulit ipangi adalah buah dari pamerasan. Mana semua? Lendong yang sudah matang ditempatkan di pasaran kayu atau wadah kayu. Apa Mas? Gini tuh rasanya, mirip ikan. Dagingnya mirip ikan lele. Terus untuk bumbunya Enak, manis. Ada manisnya ya Maya? Menariknya ada manisnya justru. Manis, pedas. Enak. Pontolo lendong biasa disajikan sebagai makanan sehari-hari atau dalam acara adat. Rasanya yang gurih, pedas, dan sedikit manis membuat kuliner yang satu ini banyak digemari oleh segala usia. Ya, pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Eriasi berserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.